Salam untuk kita semua, perkenalkan nama saya Elizabeth Komisak, kelas E, semester 4, NIM 102-2020-0147, Prodi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini. Saya mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi tentang sistem sensori dan perkembangan manusia sebagai bentuk dari tugas saya dari mata kuliah Neuroscience dalam pembelajaran. Baik, materi yang akan saya jelaskan yaitu tentang sistem sensori dan perkembangan manusia. Materi yang pertama yaitu sistem sensori. A. Pengertian dan cakupan sistem sensori. Sistem sensori atau dalam bahasa Inggris sensory system berarti yang berhubungan dengan panca indera. Sistem ini membahas tentang organ akhir yang khusus menerima berbagai jenis rangsangan tertentu. Rangsangan tersebut diantarkan oleh sensori neuron atau saraf sensori dari berbagai organ indera menuju otak untuk ditafsirkan. Reseptor sensori merupakan sel yang dapat menerima informasi kondisi dalam dan luar tubuh untuk dapat direspon oleh saraf pusat. Impuls listrik yang dihantarkan oleh saraf akan diterjemahkan menjadi sensasi yang nantinya akan diolah menjadi persepsi di saraf pusat. B. Anatomi dan fisiologi indera pada manusia. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, bahwa indera merupakan reseptor yang dapat menerima rangsangan atau impuls dari luar tubuh atau bisa disebut juga reseptor. Ada 5 macam indera yang ada pada manusia, yaitu indera penglihatan, indera pendengaran, indera pengecap, indera peraba dan perasa, dan indera pencium. Berikut adalah penjelasan mengenai anatomi dan fisiologi jalannya impuls dari kelima indera ke sistem saraf pusat. Pertama, indera penglihatan atau mata. Mata adalah organ indera pada manusia yang rumit, tersusun dari bercak sensitif cahaya primitif, sehingga mata sangat sensitif terhadap rangsangan cahaya karena ada fotoreseptor di alamnya. Di dalam lapisan pelindungnya, mata mempunyai lapisan reseptor, sistem lensa penfokus cahaya oleh reseptor, dan terhubung atas suatu sistem saraf. 2. Struktur anatomi mata. Bola mata berada di ruang cekung pada tulang tengkorak yang disebut orbit. Orbit tersusun oleh 7 tulang tengkorak, yaitu frontalis, lacrimalis, ethmoid, zygomaticum, maxilla, sphenoid, dan palate yang berfungsi mendukung, menyangga, dan melindungi mata. Pada orbit terdapat lubang yaitu foramen optik untuk lintasan saraf optik dan arteri optalmik dan visura orbital superior yang berfungsi untuk lintasan saraf dan arteri otak mata. 3. Fisiologi penglihatan. Fungsi utama mata adalah mengubah energi cahaya menjadi impuls saraf sehingga dapat diterjemahkan oleh otak menjadi gambar visual. Jumlah cahaya yang masuk akan diatur oleh iris dengan jalan membesarkan atau mengecilkan pupil. Pada iris terdapat 2 otot polos yang tersusun sikuler dan radial, mampu bergerak dan mengecil membentuk pupil. 4. Indera pendengaran atau telinga. Telinga adalah alat indera yang memiliki fungsi untuk mendengar suara yang ada di sekitar kita, sehingga kita dapat mengetahui, mengidentifikasi apa yang terjadi di sekitar kita tanpa harus melihatnya dengan mata kepala sendiri. Atau orang yang tidak bisa mendengar disebut tuli. 5. Indera pengecap atau lidah. Lidah adalah kumpulan otot rangka pada bagian lantai mulut yang dapat membantu pencernaan makanan dengan mengunyah dan menelan. Lidah dikenal sebagai indera pengecap yang banyak memiliki struktur tunas pengecap. 6. Indera peraba atau kulit. A. Anatomi kulit. Kulit adalah suatu organ pembungkus seluruh permukaan luar tubuh, merupakan organ terberat dan terbesar dari tubuh. Seluruh kulit beratnya sekitar 16% berat tubuh dan organ dewasa sekitar 2,7 sampai 3,6 kg dan luasnya sekitar 1,5 sampai 1,9 meter persegi. Tebalnya kulit bervariasi mulai dari 0,5
mm sampai dengan 6 meter, tergantung dari letak mur dan jenis kelamin. Kulit tipis terletak pada kelopak mata, penis, labium minus, dan kulit bagian medial lengan atas. 7. Indera penciuman atau hidung. Manusia dapat membedakan berbagai macam bau bukan karena memiliki banyak reseptor pembau, namun kemampuan tersebut ditentukan oleh prinsip-prinsip komposisi. Alat pembau atau sistem olfaction biasa juga disebut dengan organon. Olfakus dapat menerima stimulus benda-benda kimia sehingga reseptornya disebut pula. 2. Perkembangan manusia. A. Pengertian perkembangan. Pada dasarnya perkembangan merujuk kepada perubahan sistematik tentang fungsi-fungsi fisik dan psikis. Perkembangan merupakan proses yang dialami oleh individu mulai dari masa konsepsi sampai meninggal dunia yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan. B. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Secara umum, perkembangan anak selama masa perkembangan akan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang terangkum dalam 2 faktor, yaitu yang pertama faktor internal. Faktor internal merupakan segala sesuatu yang ada dalam diri individu. Yang termasuk dalam faktor internal yaitu faktor jasmani, psikologis, kematangan fisik dan psikis. 2. Faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan segala sesuatu yang berada di luar individu, yang termasuk faktor eksternal yaitu faktor sosial, budaya, lingkungan fisik, dan non-fisik. Pertumbuhan dan perkembangan tidak hanya menyangkut masalah fisik dan jasmani, tetapi juga menyangkut rohani. C. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan anak usia dini. Pertama, faktor perkembangan anak usia dini. Faktor keturunan. Hereditas merupakan faktor pertama yang mempengaruhi perkembangan individu. Setiap individu yang lahir di dunia dengan suatu hereditas tertentu, ini berarti bahwa karakteristik individu diperoleh melalui pewarisan atau pemindahan dari cairan-cairan germinal dari pihak orang tuanya. 2. Faktor yang mendasari perkembangan anak usia dini. Pertama, faktor keluarga. Keluarga merupakan satuan sosial yang paling sederhana dalam kehidupan manusia. Faktor yang paling penting di dalam pertumbuhan dan perkembangan anak adalah teladan dari orang tua. Kedua, pengaruh masyarakat. Lingkungan ketiga yang mempengaruhi perkembangan anak yaitu masyarakat. Dalam pengertian yang sederhana, masyarakat adalah kumpulan individu dan kelompok yang diikat oleh kesatuan. Baik, demikian penjelasan mengenai sistem sensori dan perkembangan manusia. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan shalom.